Hola amigos parantos kumaha damangos, hari ini kita akan melanjutkan part keempat dari serial God of Deception. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja, tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Setelah pertarungan melawan Raja Parasit, Ivan melaporkan tentang semua kejadian di sana pada seorang wanita. Ia yang merasa curiga pada Minglu atas kekuatan kemarin pun berkata akan menyelidiki anak itu. Tapi wanita itu bilang jika Ivan jangan sampai melupakan tugasnya. Dan ternyata Ivan bertugas menyelidiki Zalian juga. Dan katanya kalau ia terbukti berkaitan dengan Meriani, maka Ivan tak akan segan untuk membunuhnya. Setelah kembali ke apartemen, Minglu menanyakan tentang dirinya yang masih dianggap penjahat oleh sistem. Dan Ivan bilang akan ada orang bodoh yang datang untuk membantunya. Di tempat lain, si Raja Parasit melaporkan semua yang terjadi pada Xiao Siren, tapi Siren malah memarahinya karena perbuatan parasit yang melawan para pengawas bisa membuat mereka berada dalam bahaya. Ia pun akhirnya dihukum menjadi makanan untuk karma lainnya. Setelah itu, Siren pun menyambut kelahiran seorang karma baru. Kembali ke Minglu yang ditemui oleh seekor lama dan juga seorang pria. Ketika melihat Zalian, pria itu terlihat sangat senang dan memeluknya, tapi tak lama ia meminta bantuan Zalian untuk balas dendam. Karena katanya ia telah dipukuli oleh beberapa orang. Pria bernama Kenon yang juga seorang pengawas itu pun menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Saat itu ia membantu seorang anak yang dipalak oleh beberapa preman. Kenon memberikan keberanian anak itu melalui kekuatannya, tapi setelah anak itu mempunyai keberanian menantang para preman, yang terjadi adalah akhirnya Kenon pun ikut dipukuli bersama anak tersebut. Kenon bilang pada anak itu jika kekuatannya tak berpengaruh padanya karena ia benar-benar pengecut. Ia pun mengenalkan dirinya yang mulai hari ini menjadi pengawas anak itu. Karena tugas Kenon adalah sebagai pengawas yang mendampingi orang-orang pengecut yang selalu ketakutan. Karena sistem menetapkan ketakutan berlebih sebagai kejahatan. Anak itu ditetapkan sebagai penjahat karena akhir-akhir ini ia selalu membuntuti seorang gadis tapi takut untuk mengatakan perasaannya. Kenon berjanji akan menemui anak itu lagi esok hari karena ia harus pergi ke rumah Minglu. Kenon berkata bahwa Ivan menyuruhnya membantu Minglu karena Zalian telah kehilangan alat pengukurnya, sementara Ivan harus pergi untuk menyelidiki sesuatu. Tapi sebelumnya Kenon meminta bantuan pada Minglu dan Zalian untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Kenon lalu menunjukkan sebuah foto seseorang yang memiliki rambut panjang yang katanya adalah kunci kesuksesan tugasnya. Minglu dan Zalian mengira itu adalah foto seorang gadis, tapi ternyata itu adalah foto Minglu sendiri yang sedang terkena kutukan Pinocchio. Saat itu, Minglu yang sedang bersama Zalian di sekolah terkena kutukan Pinocchio karena berkata bohong pada Zalian. Ia yang merasa malu dilihat murid lain pun melarikan diri. Saat itulah si anak pengecut melihat Minglu dan mengira Minglu adalah seorang murid wanita dan ia pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenon menyuruh Minglu untuk menyamar jadi gadis itu lagi dan menemui si pengecut. Tentu aja Minglu tak mau melakukan hal itu, tapi saat Kenon bilang ia akan membayar Minglu dengan uang yang banyak, si Minglu yang mata duitan pun langsung bersedia bahkan memanggil Kenon dengan sebutan bos. Keesokan harinya, misi pun dimulai. Minglu menyamar sebagai seorang wanita dan menemui si pengecut. Tak lama datang 3 preman kemarin yang bermaksud untuk memeras mereka. Kenon lalu muncul dan menyemangati si pengecut agar ia berani di hadapan gadis yang disukainya. Akhirnya si pengecut berani melawan para preman walau sebenarnya Zalian yang tak terlihatlah yang memukuli para preman itu dan mengalahkan mereka semua. Karena kejadian itu, si anak pengecut pun mempunyai keberanian mengajak Minglu untuk pergi bersamanya. Sesampainya di restoran, si pengecut bercerita tentang dirinya yang selama ini selalu dianggap tak berguna. Minglu lalu menyemangati anak itu membuat si pengecut mempunyai kepercayaan diri dan akhirnya mereka pun berpisah. Pada saat akan kembali ke rumah, Minglu bertanya pada Zalian mengapa Kenon tak terpengaruh jarak 100 meter dengan objek tugasnya. Zalian bilang jika Kenon itu adalah pengawas level 4 yang tak harus mengikuti peraturan. Ia pun menjelaskan jika pengawas terbagi menjadi 5 level.
Ia dan pengawas kembar berada di level 2 dan Ivan berada di level 3. Namun Cannon berada di level 4 yang adalah tempat para pengawas berkemampuan langka yang dapat dikembangkan dan bisa mempengaruhi kota. Tapi para pengawas di level 4 katanya tidak bisa bertarung secara efektif. Maka itulah pengawas level 4 berpartner dengan pengawas level 3 agar mereka tetap aman. Dan Cannon adalah merupakan partner dari Ivan. Tak lama, Minglu tanpa sengaja bertemu dengan gadis yang mengobrol dengannya di part 1 kemarin. Gadis itu yang melihat Minglu berpakaian wanita salah paham dan kemudian meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Cannon pun membayar Minglu karena tugasnya sudah selesai. Tak lama, ia melihat selebaran yang Minglu dapat dari gadis tadi. Selebaran itu berisi himbauan agar para warga tak keluar rumah pada malam hari. Karena ada seorang yang mengidap sindrom allotriopagia membunuhi banyak orang dan masih berkeliaran di kota Vesey. Cannon bercerita kalau pada awal pembangunan kota Vesey pada puluhan tahun yang lalu banyak warga yang mati kelaparan karena kota baru itu belum memiliki banyak persediaan makanan. Tapi saat kota sudah mulai berkembang dan persediaan makanan mulai mencukupi, tak semua penduduk bisa mendapatkannya, membuat mereka terkena sindrom allotriopagia yang adalah sindrom yang menjadikan mereka seorang kanibal. Namun penderita sindrom terakhir sudah tewas beberapa tahun lalu. Saat itu seorang pria tua yang sedang dirawat di rumah sakit mencoba memakan anaknya sendiri dan akhirnya ia harus ditembak oleh para polisi. Dan karena kematian pria itu, seharusnya sindrom allotropagia sudah musnah dari kota Vesey. Di lain tempat, kita akan diperlihatkan pada seorang pria yang sedang memakan seorang gadis. Ia bilang jika ia sangat benci kota Vesey dan para pengawas, dan kita akan melihat sekilas siluet seorang wanita yang dibenci pria itu yang sepertinya adalah Meriani. Ia juga bilang jika sebentar lagi dirinya bisa meninggalkan tempat gelap tersebut dan akan membunuh semua orang. Keesokan harinya, para preman yang dihajar Zalian kemarin mencari si pengecut ke sekolah. Mereka membawanya dan memukuli si pengecut hingga babak belur. Saat Zalian akan membantunya, Cannon melarang karena katanya ini adalah ujian terakhir untuk anak itu. Saat para preman akan pergi, tanpa diduga si pengecut bangkit dan bilang akan melawan mereka semua. Keberanian si pengecut membuat salah satu preman mengakui ia adalah anak yang tangguh dan kemudian pergi dari sana. Karena perbuatannya itu, Cannon lalu datang dan berniat memberitahukan jika status penjahat si pengecut akan dihapuskan oleh sistem. Tapi sebelum ia sempat mengatakannya, datang seorang pria bermotor yang menyeret si pengecut menggunakan rantainya. Cannon menggunakan kekuatannya yang bisa mendatangkan seekor kuda dan mengejar penjahat tersebut. Ia bisa mendahuluinya dan berhasil menjatuhkan orang itu. Si pengecut pun terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Cannon yang merasa bertanggung jawab mencari pelaku dan berhasil menemukannya. Ia bertanya apa alasan pria itu melukai si pengecut dan pria itu menjawab jika ia disuruh oleh bosnya karena bosnya itu sangat benci pada para pengawas. Tak lama pria itu berubah menjadi monster besar dan langsung menyerang Cannon, tapi si Cannon bisa menyerang balik dan memutuskan lengan monster tersebut. Setelah berhasil menangkapnya, Cannon lalu menggali informasi mengenai bos monster itu. Setelah itu, ia menelpon Ivan yang saat itu sedang menyelidiki sesuatu di sebuah rumah sakit yang sudah tak terpakai. Cannon bilang jika ada satu penderita sindrom allotropagia yang berhasil selamat dan bukan hanya itu, karena orang tersebut memiliki tubuh abadi dan bisa menggunakan sindrom tersebut untuk merubah manusia menjadi monster. Para pengawas menjuluki para penderita sindrom dengan sebutan Dame. Cannon juga memberitahu jika sepertinya Dame yang satu ini mengenal Meriani, oleh karena itulah Ivan memintanya untuk menjaga Zalian agar tak bertemu Dame tersebut. Sementara ia sendiri sedang menyelidiki Minglu. Scene lalu berpindah pada gadis teman Minglu yang di scene ini gue baru tahu kalau namanya adalah Chengru. Ia sedang menempelkan selebaran himbauan agar masyarakat tak keluar rumah pada malam hari. Tiba-tiba Minglu ada di sana dan ia bilang jika dirinya akan membantu Chengru. Tapi tak lama di dekat lokasi mereka berdua ada seekor monster yang sedang memakan korbannya. Monster itu melihat keduanya dan membuat Minglu juga Chengru terjatuh ke bawah tanah. Sementara Zalian yang sendirian berada di rumah lalu menerima telepon dari seorang anak dan part 4 pun selesai.
Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit.